Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan, klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Sepak bola adalah olahraga fisik. Sliding tackle menjadi makanan sehari-hari. Tetapi jika dalam setiap pertandingan Anda menjadi target sasaran tackle, itu termasuk sial. Juga jika setiap kali Anda kalah dalam duel-duel udara, itu termasuk sial. Paling sering dilewati pemain lawan yang melakukan dribble, nah itu sial juga. Paling sering kebobolan itu juga termasuk ukuran sial dalam kriteria kali ini. Bruno Fernandes asal Manchester United adalah gelandang jagoan dalam urusan menyerang, tetapi jangan ditanya kalau urusan menghadang pemain lawan. Semusim ini saja 2020-21, Bruno Fernandes menjadi pemain yang paling sering dilewati oleh pemain lawan. 58 kali sudah dalam 2/3 musim. Mantan pemain Sporting Lisbon ini dilewati oleh lawan. Mungkin itu sebabnya dia dipasang lebih ke depan dibandingkan gelandang setan merah lainnya seperti Scott McTominay, Fred, Paul Pogba, dan Nemanja Matic. Raheem Sterling, pemain Manchester City, adalah pemain yang paling sering menderita secara fisik dalam kasus kena tackle. Penyerang Inggris kelahiran Jamaika itu sudah 67 kali kena sliding tackle pemain lawan. Beberapa insiden berlalu begitu saja tanpa pemberian tendangan bebas atau penalti. Raheem Sterling termasuk salah satu pemain paling sial dalam daftar ini. Ollie Watkins, pemain Aston Villa, adalah salah satu pemain muda yang paling sering dipuji untuk gol-golnya dan serangannya. Tetapi dia juga adalah salah satu pemain yang paling sering kalah dalam duel-duel udara. Sudah sebanyak 128 kali dia kalah duel dari entah berapa ratus kali ikut serta dalam pertarungan memperebutkan bola-bola atas. Padahal tinggi badannya mencapai 180 cm, tidak termasuk ukuran pendek untuk seorang pemain bola. Urutan berikutnya adalah Chris Wood dari Burnley, 122 kali kalah duel udara. Urutan ketiga, Oliver McBurnie dari Sheffield United. Kiper West Brom, Sam Johnstone, tidak akan tidur nyenyak setiap kali menjelang pertandingan Liga Inggris. Sejauh musim 2020-21 yang memasuki sepertiga akhir, dia sudah kebobolan 55 gol. Apesnya, itu terjadi hanya dalam 29 pertandingan, jadi nyaris 2 gol kebobolan dalam setiap laga. Kiper urutan kedua paling sial adalah Aaron Ramsdale dari Sheffield United dengan 50 gol kemasukan. Posisi ketiga adalah Alex McCarthy dengan 48 gol kebobolan. Selain paling sial, ada juga para pemain dengan julukan paling beruntung. Kriterianya antara lain bisa terbanyak memenangkan duel-duel udara, melepaskan passing-passing kunci terbanyak yang berujung peluang gol. Thomas Soucek, pemain West Ham United asal Ceko, adalah pemain yang terbanyak memenangkan duel-duel udara. Tidak mengherankan karena tinggi badannya saja mencapai 192 cm. Sebanyak 165 kali dia memenangi pertarungan memperebutkan bola-bola atas. Kontras dengan Ollie Watkins pada daftar pemain paling sial yang sering kalah dalam duel udara. Pada urutan kedua, raja duel udara adalah Oliver McBurnie, Sheffield United, dengan 131 kali menang. Kemudian Christian Benteke dengan 130 kali dari Crystal Palace. Bruno Fernandes dari Manchester United adalah pemain dengan key passing terbanyak 82 kali sejauh musim 2020-21 ini. Key passing berbeda dengan passing biasa. Key passing adalah umpan yang mengawali sebuah gol, 1 atau 2 passing sebelum assist dan gol. Hal ini juga banyak dibantu oleh fakta bahwa gelandang asal Portugal itu merupakan pemain tengah Manchester United yang paling sering masuk ke sepertiga lapangan lawan dan kotak penalti lawan. Sebanyak 45% lebih sentuhannya pada bola terjadi pada sepertiga lapangan akhir dan sekitar 5% di dalam kotak penalti lawan. Gelandang kedua yang termasuk paling rajin di sepertiga lapangan akhir adalah Paul Pogba dengan aktivitasnya lebih dari 25%, namun hanya sekitar 3% saja di kotak penalti lawan. Jan Bednarek, pemain Southampton asal Polandia, adalah yang terbanyak melakukan intercepts.
Ini sedikit berbeda daripada block yang akan kita bahas sebentar lagi. Intercept adalah kemampuan membaca arah bola dan kemana bola akan dikirim lawan. Si bundar bukan hanya berhasil dicegat tetapi juga berhasil dikuasai. Jan Bednarek melakukan 64 kali intercepts, disusul oleh Josh Brownhill 59 kali pada ranking kedua dan Declan Rice 58 kali pada posisi ketiga. Ezri Konsa dari Aston Villa adalah pemain yang terbanyak berhasil menghadang bola dari sepakan pemain lawan. Sudah pasti ini adalah pemain yang paling bisa menahan rasa sakit karena menghadang tendangan lawan dalam kecepatan tinggi. Selain sakit, dia juga harus bisa memperkirakan arah bola. Jumlah blok yang sudah dilakukan oleh Ezri Konsa adalah 34 kali. Nomor 2 adalah Ben Mee dari Burnley 31 kali dan urutan ketiga urusan kepandaian memblok bola adalah Liam Cooper dengan 28 kali dalam 2/3 musim. Dalam melakukan blocking bola, kita cukup bahagia bisa menghadang bola tidak peduli kemana arah pantulan bola. Berbeda dengan intercepts, di mana kita mengambil alih penguasaan bola, bukan hanya mencegatnya. Harry Kane, striker Tottenham Hotspur, adalah orang yang paling sering melepaskan serangan atau tembakan ke gawang lawan. 102 kali sudah sampai menjelang sepertiga akhir musim 2020-21. Urutan kedua adalah Patrick Bamford dari Leeds United dengan 91 kali. Bruno Fernandes pada posisi ketiga dengan 90 kali melepaskan percobaan serangan. Tetapi jika lebih dirinci lagi dengan shots on target, bukan hanya serangan tidak tentu arah, maka Bruno Fernandes menjadi juaranya. Mantan pemain Sporting Lisbon ini melepaskan 39 kali serangan on target, disusul oleh Bamford 38 kali, dan barulah Harry Kane serta Mohamed Salah dengan 38 kali juga. Pierre-Emile Højbjerg adalah pemain asal Denmark. Dia menjadi pemain paling berdarah dingin dalam daftar ini karena terbanyak melakukan tackles pada pemain lawan. Sudah 79 kali dari 29 pertandingan atau nyaris 3 kali dalam setiap laga Liga Inggris. Jose Mourinho pernah memuji Højbjerg sebagai pemain yang akan melakukan cara apapun untuk mencegah pemain lawan melewati dirinya dan mencetak gol. Urutan kedua, pemain paling kejam adalah Luke Ayling dari Leeds United yang sudah melakukan 77 kali tackles terhadap pemain lawan, dan posisi ketiga diisi oleh Aaron Wan-Bissaka dari Manchester United juga dengan 77 kali. Itulah semua dari gilabola.com kali ini. Klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya untuk berlangganan berita bola terbaru.